Yang pasti pihak pertama, pihak dua, pihak ketiga. Pihak pertama adalah mereka yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus ya, dan kemudian pihak kedua adalah mereka yang menjadi pasangan resmi dari pihak pertama, dan pihak ketiga adalah mereka yang membuat hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua menjadi jauh lebih berwarna, guys. Halo guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Gimana guys? Feeling kalian di tanggal 14 sekarang ya, 14 Desember 2023. Setelah full moon in Gemini berakhir. Kalau aku sih benar-benar terasa banget guys ya. Yang aku ingat, kalau aku bilang itu kan sampai tanggal 11 ya, karena aku selalu patokannya ke new moon. Artinya sesudah bulan baru dimulai, fase bulan baru dimulai itu udah hilang guys. Tantangan yang terlihat di readingan full moon kemarin. Itu tanggal 11 yang aku bilang ke kalian, dan aku ngerasainnya masih sampai tanggal 12, 13 aku masih rasain. Ya, tapi tanggal 13 mulai terasa ringan. Eh, ya. Aku yakin ada beberapa atau mudah-mudahan banyak juga yang bisa merasakan perbedaannya sesudah tanggal 11 atau tanggal 12. Kalau di aku itu yang paling terasa itu kemarahan. Kemarahan yang tidak terjelaskan dan kemudian kasar guys. Aku bisa ngerasain aku tuh pengen ngumpat kata-kata kasar. Memang betul yang di readingan itu dibilang communication, bad communication, no attitude. Aku tuh berkali-kali menahan diri untuk tidak mengucapkan kata kasar ke orang ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan klien-klienku yang cerita atau curhat di chat Be Delightful, di WA-nya Be Delightful gitu. Makanya aku lambat balas, lambat balas, lambat balas karena pengen ku berkata kasar. Nah, kalau seandainya kalian juga merasakan hal yang sama next time guys, karena memang apa yang terjadi di atas itu akan sangat berpengaruh sama yang ada di bumi ini, begitulah peranan astrologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu jangan diabaikan, itu diobserve ya, sisi jelek kita itu diobserve. Karena memang kita hanya bisa melihat terang itu kalau kita berada di tempat gelap. Jadi kita hanya bisa melihat yang baik kalau kita melihat yang jahat. Kita hanya bisa menyadari yang baik kalau kita menyadari yang jahat ya. Sisi jahat kita itu kita harus kenal baik-baik supaya dia tidak bisa mengendalikan kita. Karena dari dulu guys kita itu diajari untuk jangan jahat, jangan jahat, jangan jahat, dan itu very very negatif ya. Jangan jahat itu seolah-olah mendinai atau mengingkari kalau kita itu bukan manusia yang jahat. No, ya kita semua punya sisi devil masing-masing. Kita punya sisi monster masing-masing guys. Kalau aku gak usah dicerita sisi monsternya seperti apa. Tapi yang aku rasakan sih setelah aku mengetahuinya gitu ya, pelan-pelan diobserv. Oh, jadi aku kasar banget ternyata kalau mau ngomong ya. Jadi aku ini bisa ngeluarin kalimat-kalimat yang betul-betul akan sampai bikin orang nangis. Hati-hati, itu yang membuat aku kemudian menjaga ya, karena memang sesuai dengan readingan di full moon kemarin yang di Gemini itu, it will over soon ya. Begitu full moonnya selesai, fase bulan baru dimulai, itu perasaan-perasaan atau keinginan-keinginan untuk menunjukkan sikap atau cara bicara non attitude itu akan hilang. Dan I feel so good. Mulai dari kemarin aku bisa ngerasain ringan banget, dan setiap kali ada yang nge-trigger aku udah nggak pengen ngeluarin kata kasar lagi. Tapi di 2 minggu mundur ke belakang, waduh luar biasa parah banget ya. Oke, thanks God. Aku rasa aku pass the test ya. Mudah-mudahan kalian juga pass, lulus di tes itu guys. More to come, more to come. Terutama untuk full moon itu sangat kuat sekali energinya. Mudah-mudahan kedepannya pun nanti kalau ada tantangan yang lebih besar lagi, kita semua bisa melewatinya dengan sebaik-baiknya ya guys. Oke, non creating bad karma. Bayangkan kalau kita mengucapkan kata kasar guys, kasar banget, sekasar-kasarnya kebun binatang gitu ke seseorang, apalagi ke sahabat atau ke teman dekat kita atau ke keluarga kita, itu kan bahaya banget ya. Itu mungkin akan termaafkan tapi tidak akan pernah terlupakan. Mulut ini, lidah ini kadang katanya tajamnya lebih dari samurai. Thanks God. Aku bisa ngerasain energi kolektif saat ini sudah kembali membaik ya. Dimulai dari new moon ini, di tanggal 12 aku ngerasain dia efek terakhirnya. 13 sudah mulai terasa lebih baik, oke? Sampai dengan sekarang tanggal 14 I feel so good. Thanks for the God untuk itu. Dan aku harap kalian semua juga akan merasa the good feeling sama seperti yang aku rasakan ya. Oke, badai sudah berlalu.
Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading third party situation atau cinta segitiga guys untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Desember 2023 ya. Readingan khusus untuk kalian yang saat ini sedang terlibat dengan asmara 3. Oke, kita akan bicara tentang pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga di sepanjang readingan ini. Oke, yang jelas guys, special reading, satu readingan untuk 12 zodiac sign. Jadi, even kalian sedang berada dalam third party situation saat ini, belum tentu kalian akan merasa cocok ya dengan apa yang akan aku sampaikan. Just take whatever you wanna take yang cocok untuk kamu. Dan kalau misalnya kamu ngerasa ini bukan untuk aku, ditinggalin aja ya, disisain untuk mereka yang akan membutuhkannya. Jangan dihabisin semua guys, jangan egois banget guys. Capricorn, Capricorn lagi disalahin. Oke. Aku akan buka banyak kartu guys dalam readingan ini ya. Yang pasti pihak pertama, pihak dua, pihak ketiga. Pihak pertama adalah mereka yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus ya. Dan kemudian pihak kedua adalah mereka yang menjadi pasangan resmi dari pihak pertama. Dan pihak ketiga adalah mereka yang membuat hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua menjadi jauh lebih berwarna guys. Oke. Kalau kamu nanti merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan untuk ketiga pihak tersebut, menurutmu kamu adalah salah satu dari pihak tersebut atau orang yang sedang kamu intip sebagai seorang cross watcher saat ini adalah salah satu pihak dari yang aku ceritakan tersebut, dan tertarik untuk melihat apa kira-kira yang akan terjadi guys berikutnya antar pihak satu kedua, pihak satu ketiga, dan dua ketiga, serta kartu nasihat atau petunjuk atau clue ya untuk bisa meringankan beban deh di bulan Desember ini untuk kalian yang sedang menjalani cinta segitiga. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku guys. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu ya. Banyak deck di sini, singkirin dulu deh. Minumku mana ya? Nggak ada ya, belum dibuat di Simba ya. Belum ada guys, ya udah deh, seret deh. Oke, kita langsung mulai saja ya, pakai deck yang besar duluan. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading, this reading. For all the deck sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, cinta segitiga, third party situation energy update for December 2023. Thank you very much. Untuk mereka yang pertama sebagai pihak pertama. Oke. Halo pihak rame guys. Pihak pertama, kita lihat dulu seperti apa perkembangan terbaru kamu yang terbaca di kartu ini ya. Aku hanya akan ambil 3 kartu saja ya guys. Yang pertama, kartu yang duluan nembak ini akan menjadi center of the reading. The Moon rahasia guys, oke. Dan kemudian challenge-nya The Nine of Pentacles, oke. Dan yang ketiga adalah near future-nya Wheel of Fortune, bukan Judgment, Wheel of Fortune ya. Oke. Kita lanjutkan untuk pihak kedua. Halo. Holy Spirit to come to this reading. Third party situation cinta segitiga Desember 2023 untuk pihak kedua. Kamu pihak kedua, pasangan sah dari si pihak pertama. Apa kabar? Apa kabarmu, saudaraku? Oh. The Three of Swords, sakit hati ya. The Ten of Swords. This is not good pihak kedua. Aduh. Ace of Cups ya, nice. Ace of Cups itu take the power back, oke. Sekarang kita lanjutkan guys untuk si pihak ketiga ya, yang membuat warna dalam hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua. Halo. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces. Untuk kamu pihak ketiga, halo. Pihak ketiga. Please be open minded guys. Pihak ketiga tidak selalu 100% salah ya. Dia tuh kadang 200% salahnya. Bercanda. Aduh. Marah guys. Main jatuh-jatuhan. The Four of Pentacles ya. Yang penting gua aman. Yang penting hidup gua aman. Knight of Cups. Oke.
Oke, jadi ada kesalahan yang aku lihat, aku disuruh membahas dari pihak ketiga dulu. Ada kesalahan fatal yang dibuat oleh si pihak ketiga yang membuat pihak pertama kecewa berat. Oke. Dan kemudian pihak kedua guys nggak mengetahui kesalahan ini. Ya, ini seperti dirahasiakan. Oke. Tapi pihak kedua ini whatever apapun keadaannya terlihat dalam fase The Three of Swords, kecewa berat, dihianati ya. Perselingkuhan ini sudah ketahuan di Desember, sudah ketahuan guys, dan kemudian menjelang sampai ke puncaknya aku lihat karena dari si pihak kedua The Ten of Swords sebentar lagi akan ditegakkan. Oke. The Ten of Swords guys, untuk kalian pihak kedua agak istimewa sedikit ya karena hanya bisa diselesaikan oleh subjeknya sendiri. Kalau kamu merasa kayak butuh bantuan dari siapapun itu untuk keluarkan kamu dari The Ten of Swords, kamu tidak akan menemukan bantuan yang tepat guys. Kamu akan tetap berada dalam The Ten of Swords ya. Satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan untuk keluar dari The Ten of Swords adalah dirimu sendiri ya. Kita ke pihak pertama, The Moon, terlalu banyak yang dirahasiakan dan kemudian The Nine of Pentacles ini seperti I don't care about anything but myself. The Nine of Pentacles. Oke. Aku ngelihat ada bau duit-duitan yang sangat menyengat sekali di antara pihak pertama dengan pihak ketiga ya. Karena aku lihat si pihak ketiga ini maunya cuman Four of Pentacles. Four of Pentacles itu egois guys. I don't care about anybody but myself ya. Artinya si pihak ketiga ini tidak peduli sama ini dan si pihak ketiga tidak peduli sama ini. Sing penting pihak ketiga ini bisa mendapatkan apa yang dia mau dan aku lihat itu Pentacles ya guys. Karena ini kestabilan finansial ya. Apa-apa diraup gitu guys. 2 koin diinjak pakai kaki, 1 koin dipegang, dan 1 lagi dibuat atau dijunjung di atas kepala. Ini adalah simbol dari greedy, rakus, tamak, serakah. Oke. Tapi ini si rakus, si tamak, si serakah ini, si pihak ketiga ini kayak mau minta maaf aku lihat karena telah berbuat salah yang membuat si pihak pertama ini maybe menstop aliran Four of Pentacles untuk si pihak ketiga. Karena The Nine of Pentacles itu guys, jangan ganggu uangku. Kalau The Nine of Cups, jangan ganggu perasaanku. Nine of Pentacles, jangan ganggu uangku. Jangan ganggu uangku ini bukan hanya terjadi pada si pihak ketiga saja, tapi juga terjadi pada si pihak kedua ya. Jadi si pihak kedua ini kayak ngerasa dapat amsyongnya aku lihat di sini. Uh, apa yang salah? Apa yang telah kuperbuat salah? Kenapa The Nine of Pentacles yang terlihat di energi kamu, maksudnya adalah pasangan sahnya gitu, terasa padaku juga. Jadi kemungkinan besar ini sudah tidak menafkahi ya. Kalau ini adalah pernikahan guys, maka yang suami ini sudah tidak menafkahi atau sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga. Oke. Kalau si pihak pertama ini adalah perempuan saat ini dan kemudian pihak kedua adalah laki-laki, maka si perempuan ini sudah tidak menjalani tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan yang pasti akan ada kebohongan atau hal-hal manipulatif dalam urusan uang guys, karena terlihat di sini uang sangat dominan sekali dalam permasalahan ini ya. Oke. Kita langsung klarifikasi saja untuk melihat informasi lebih detail untuk masing-masing pihak. Kita mulai dari si pihak pertama dulu ya guys. Let me clarify format first party. Sekali lagi. Don't come to me too far. Itu lagu siapa ya? Sebentar. Na 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 na. Guys. Oh Sia. Reaper judulnya. Malaikat pencabut nyawa ya. I don't know, kayaknya itu resonate untuk si pihak pertama. Kayak pihak pertama ini guys tipikal yang dunia adalah segalanya ya. Jadi kalau bisa malaikat pencabut nyawa disogok supaya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan takdir begitu, dia akan sogok guys. Saking pentingnya dunia, kayak pengen hidup 5.000 tahun lagi, itu model-modelnya ya. Jadi tipe-tipe orang yang sebenarnya kurang lebih sama egoisnya dengan si pihak ketiga ini. Jadi kalau ada yang bisa dikorbankan demi dia bisa menikmati dunia ini lebih lama lagi, dia akan korbankan. Itulah tipe si pihak pertama ini. Woi pihak kedua, itulah pasangan kamu. Dia tidak peduli samamu, dia hanya peduli pada dirinya sendiri ya.
Silakan dengar lagu Reaper-nya Sia itu guys, Sia, penyanyinya Sia yang rambutnya itu dibagi dua, warnanya beda kiri kanan. Itu lagu dalam banget Reaper itu. Itu kayak orang yang bilang saking terlalu apa ya, terlalu merasa dirinya powerful sekali, dia tuh akan selalu bisa menghindari setiap kali malaikat kematian datang. Itu adalah kesombongan dunia guys ya. The Page of Cups, kemudian ada The Fool. Dan kemudian The Hangman. Oke. Di bawahnya The Star ya. Tidak ada yang berkembang. Pihak pertama ke pihak kedua tidak ada yang berkembang. Pihak pertama ke pihak ketiga tidak ada yang berkembang. Kayak stuck gitu guys. Ya, jadi mungkin pihak pertama masih pulang ke rumah bersama dengan pasangan sahnya begitu. Ia menjalani hari-hari seperti biasa saja begitu. Tapi tidak ada pembicaraan tentang gimana ini hubungan ke depannya. Tidak ada pembicaraan tentang apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah kita ini. Pihak pertamanya ini I don't care. Please, jangan bikin kepala gua atau otak gua tambah mumet dengan masalah ini begitu. Kesannya dia sangat tidak bertanggung jawab sekali atas apa yang dia perbuat guys ya. Kesannya dia sangat tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. The Fool datang bersama dengan The Page of Cups. Ini orang nggak bisa lepas dari kedua pihak ini. Jadi The Page of Cups, The Fool yang aku tangkap di sini kayak bisa nggak sih gua lepasin lo, hidup gua aman tenang. Nggak bisa. Hangman datang. No. Unfinished business. Gimana lu mau ngelepasin, urusan belum selesai ya. Jadi dari Desember ini sampai dengan 6 bulan ke depan tidak akan ada urusan yang selesai atas inisiatif atau perbuatan dari pihak pertama ke pihak kedua dan dari pihak pertama ke pihak ketiga. Masih akan berlanjut ya. Oke, kita teruskan untuk pihak kedua guys. Halo. Kenapa kamu yang mengalami the Ten of Swords? Let me see. Karena The Ten of Swords itu minor arcana guys. Kamu bisa masuk ke The Ten of Swords atas perbuatanmu sendiri, bukan orang yang bikin ya. Bukan orang yang bikin. Semua kesialan yang terjadi pada manusia guys, bukan orang yang bikin. Tarot gitu ya. Kamu kan datang melihat readingan tarot. Jadi ya please be open minded. Tidak akan ada yang bisa kesialan terjadi pada kamu kalau kamu tidak izinkan. Gitu ya ceritanya ya. Termasuk The Ten of Swords. Kecuali tadi di sini datangnya Major Arcana, maka aku harus bilang ya, Dok ini bagian dari jalan hidupmu, wes sabar ya. Aku kan bilang begitu. But this is the Three of Swords, the Ten of Swords, the Ace of Cups, all is minor arcana. Apapun yang kamu rasakan saat ini yang menurutmu sangat menyakitkan itu terjadi atas perbuatanmu sendiri. Sorry. The Three of Cups. The oh. Kamu juga punya. Kamu juga punya. Kamu juga punya. Pihak kedua kamu juga punya. The Lovers. Jadi permasalahan yang terjadi antara kamu dengan pasangan sahmu ini tidak kamu coba bereskan. Terlalu menyakitkan. The Three of Cups datang bersama The Lovers. Kamu sibuk dengan orang lain saat ini. Aku gak tahu itu siapa. Tapi menurutmu itu adalah obat duniamu. Obat pusing. Mungkin kamu chat-chat mantanmu. Ya, The Lovers datang bersama dengan The Three of Cups, The Nine of Wands, tapi kamu tahu batasanmu. Nine of Wands ini responsibility, tanggung jawab. Jadi yang penting happy sama siapapun itu boleh, asalkan tahu batasan. Jadi kamu itu kesannya kayak membalas perbuatannya si pihak pertama atau pasangan sahmu sama persis dengan cara dia memperlakukan kamu. Ini punya pihak ketiga, kamu pun punya seseorang saat ini. Dan ini readingan third party, bukan fourth party. Jadi aku tidak akan keluarkan siapa dia. Tapi kamu tahu. Ya, kamu tahu. Itu yang membuat kamu the Ten of Swords. Kenapa Major Arcana itu tidak datang padamu? Karena kamu membalaskan sama persis seperti apa yang dia lakukan ke kamu. Lebih muda usianya darimu, atau lebih tua. Perbedaan luar biasa yang terjadi di antara kamu dengan orang lainmu saat ini. Wow, interesting. The Ace of Cups datang di near future. This is the only way to get my real happiness. Oke? Tapi kamu tahu nggak kalau kamu itu mengcopy betul apa yang dia lakukan sama kamu? Apa yang akan terjadi pada dia akan sama dengan yang mau terjadi padamu di near future. Kamu ngutukin dia kan, habis lu ntar. Itulah kalau lu tipe gatel bla 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 bla. Ngaca dong. Udah coba, ada kaca nggak di rumah?
Semua yang kamu bilang ke dia kayak ungkapan marah, kekesalan, apapun itu yang ke ini, ke si pasangan samu, itu seperti mengatakan ke dirimu sendiri, aku lihat di sini. Because the lovers is here. Pantas kamu dapat the ten of sword ditambah the three of sword. Dan ini akan sangat menyakitkan sekali guys, dimulai dari Desember ini sampai dengan 6 bulan ke depan. Dan siapapun loversmu itu saat ini, dia tidak serius sama kamu. Karena near future, Ace of Cups, kamu akan menarik diri dari dia. Kamu akan malas ngomong sama dia. Kamu akan malas kayak apa ya, kayak coba cari fun bersama dia tuh, kamu akan merasa sangat terganggu sekali dalam menjalani kehidupanmu sehari-hari. Jadi ini bikin masalah tambah ribet gitu ya. Kamu itu mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Mari kita lihat si pihak ketiga ini guys, yang rakusnya minta ampun. Halo. Oh, the Ten of Pentacles. Knight of Pentacles. Everything is about Pentacles, the Emperor. The Two of Swords datang 2 kali guys. Ini pihak ketiga kayak sudah mulai meragukan apakah si pihak pertama ini akan kembali membuka jalan supaya dia bisa masuk ya. Karena sekarang kan gantung keadaannya. Pihak ketiga ini berencana untuk Knight of Cups, artinya meminta maaf. Tujuannya untuk Four of Pentacles. Aku lihat kayak ada the Ten of Pentacles, Knight of Pentacles ditambah Emperor. Kemungkinan besar ini tulang punggung guys. Single mom atau single dad tulang punggung. Bukan hanya ngurusin anaknya saja, tapi juga ngurusin keluarganya. Ya, bisa jadi orang tuanya yang lagi sakit mungkin, atau adik-adiknya yang harus disekolahin. Oke. Jadi money is the most important thing bagi kamu pihak ketiga saat ini. The Two of Swords datang di sini, ini adalah keraguan-raguan guys tentang apakah kamu akan bisa dapat uang lagi dari ini atau enggak. Karena si pihak pertama ini terlihat semakin hari akan semakin pelit ke kamu. Kamu mau minta maaf dengan energi Knight of Cups, selama ada Hangman di sini, tidak akan terjadi rekonsiliasi di antara kalian berdua. Situasi akan tetap gantung. Dan kamu ngerasa dirimu itu sangat butuh sekali dengan dia, berkaitan dengan Four of Pentacles tadi. Misalnya ada biaya yang harus dibayarkan, ada tagihan yang harus dibayarkan, begitu. You better find another way, pihak ketiga. Tidak dari sini. Karena Hangman masih bercokol di dia di Desember ini. Bayangkan guys, Desember aja sisa 15 hari lagi. 15 hari kalau tidak ada aliran dana yang masuk dari dia, kamu udah pikir belum? Kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Karena aku lihat ini tanggung jawab besar. Pihak ketiga ya. Jadi kalau kamu kayak mau berharap nunjukin yang manis-manis, minta maaf begitu ke ini orang supaya The Four of Pentacles tadi bisa tetap terwujud dalam hidupmu, karena kamu pun semuanya minor arcana, itu tidak terjadi guys. Keluarlah dari The Two of Swords. It won't happen. Yang memblokir adalah The Hangman. Ini gak akan mau memberikan apa yang kamu minta atau yang kamu butuhkan dari dia. Yang aku lihat adalah Pentacles. Ini akan semakin hari semakin pelit, semakin egois, semakin gak bisa dibilangin omong, semakin gak pedulian dengan kalian berdua. Ini nggak peduli ke sini karena ini pun sibuk dengan orang lain. Ini nggak peduli ke sini karena ini hanya mengincar Pentacles dari sini. What a world. Pihak pertama, ada Wheel of Fortune datang untuk kamu. Ini tentang kemudahan guys. Kalau memang kamu mau mengakhiri dengan ini guys, di Desember ini akan ada kemudahan. Ya, The Hangman datang. Ini menjaga kamu dari sini supaya tidak kembali menggerogoti kamu, dan kemudian untuk bisa terlepas dari si pihak kedua, pasangan kamu saat ini juga lagi sibuk main sana main sini, kamu pun bisa mengakhirinya. Ini bisa di cut off semua. Dan kamu akan mendapatkan your Nine of Pentacles. The Wheel of Fortune akan mendukung kamu mudah melepaskan ini, melepaskan ini. Itu makanya ada Hangman datang bersama The Fool. Find your own life, your new life, cerita baru dalam hidupmu. Aku nggak ngelihat kartu hukuman untuk kamu. Mungkin di beberapa waktu sebelumnya The Tower sudah datang ya guys untukmu ya. Sudah datang. Karena ini kayak Epiphany. The Nine of Pentacles itu I don't care about you guys. Begitu ke si pihak kedua dan si pihak ketiga. You put yourself first. Dan itu kayak didukung sama universe. Karena ini mau dikasih pelajaran. Ini pun mau dikasih pelajaran pihak pertama. Oke guys. Oke. Kita akan segera lihat
yang akan terjadi berikutnya untuk antar pihak yang akan dibahas di video extended ya guys. Yang pertama aku mau lihat adalah untuk pihak pertama dan pihak kedua. Near future, pihak pertama dengan pihak kedua. Thank you very much. Okay. Kemudian yang kedua adalah yang akan terjadi berikutnya antara pihak pertama dengan pihak ketiga. Gila, suara Sisia itu makin terdengar keras guys. Dan satu lagi yang akan terjadi berikutnya untuk pihak kedua dengan pihak ketiga. I don't feel you guys kayak ada urusan di Desember ini, pihak kedua dan pihak ketiga ini, makanya kita mau lihat di near future-nya kira-kira akan seperti apa ya. Karena aku ngerasa ini dan ini nggak terkonek, bisa jadi dirahasiakan ya. Jadi si pihak ketiga ini, pihak kedua ini nggak kenal sama ini. Ini yang kenal sama ini, biasanya sih begitu guys. Karena biar bagaimanapun ketika pihak ketiga datang mengganggu seseorang yang sudah punya pasangan, dia pasti tahu pasangannya siapa ya. Oke. Satu lagi kartu nasihat guys untuk masing-masing pihak. Mudah-mudahan nanti nasihat atau clue atau petunjuk ini bisa bermanfaat ya dalam menghadapi bulan Desember ini. Tapi ingatlah guys, tidak ada perkembangan karena Hangman masih datang di situ. Kalian berdua ini, kalian bertiga ini bukan cerita tentang ending aku lihat, karena sibuk dengan urusan masing-masing. Oke. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat kartu-kartu yang tertutup ini guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Special reading third party situation atau cinta segitiga untuk bulan Desember 2023 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.